Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Febriani dari kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Pengertian pencernaan dan sistem pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama sistem pencernaan makanan adalah untuk menyederhanakan atau memproses suatu bahan-bahan makanan yang berguna, sehingga dapat dimanfaatkan bagi tubuh. Bila ditinjau dari prosesnya, maka sistem pencernaan meliputi organ yang berhubungan dengan pengambilan makanan, mekanismenya dan penyediaan zat-zat makanan serta pengeluaran sisa-sisa hasil pencernaan keluar dari tubuh. Organ penyusun sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi dibagi menjadi 3 bagian, yakni gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri terletak di depan mulut, 4 bagian atas dan 4 bagian bawah. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring. Gigi taring terletak setelah gigi seri, yakni 2 di bagian atas dan 2 di bagian bawah. Gigi taring berfungsi merobek atau mengoyak makanan. Gigi geraham. Gigi geraham terletak di 4 belakang bawah dan 4 belakang atas. Gigi geraham berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah. Lidah berfungsi sebagai alat pengecap makanan, membantu gigi mencampur dan menempatkan makanan, serta membantu menelan dan mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Selain itu, lidah juga mempunyai beberapa fungsi, yakni sebagai pengecap rasa pahit, rasa asin, dan rasa asam dan rasa manis. Kemudian ada kelenjar ludah yang berfungsi untuk memproduksi air liur atau saliva yang menghasilkan enzim amilase untuk mengubah zat tepung amilum menjadi zat gula atau pati. Kemudian makanan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Bisa kita lihat di gambar. Organ ini berbentuk tabung yang panjangnya sekitar 25 cm. Kerongkongan terletak di belakang saluran pernapasan. Makanan ketika melewati kerongkongan didorong dengan menggunakan gerakan otot kerongkongan yang disebut gerak peristaltik. Kemudian makanan masuk ke dalam lambung. Lambung atau perut besar terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri. Lambung terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak perbatasan dengan kerongkongan, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Di sini. Di ujung lambung terdapat otot melingkar atau otot lingkar yang mengatur masuk atau keluarnya makanan dari lambung. Otot lingkar itu cenderung tertutup dan membuka hanya pada saat ada makanan yang masuk ke dalam lambung atau saat muntah.
Otot lingkar lainnya terdapat di ujung lambung yang berbatasan dengan usus halus, yaitu otot lingkar pylorus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus terdapat 3 usus, yakni usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di usus 12 jari atau duodenum dihasilkan enzim dari dinding usus. Enzim tersebut diperlukan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Ini adalah duodenum. Usus kosong atau jejunum. Di sini makanan akan mengalami proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus. Ini adalah jejunum. Kemudian ada usus penyerapan atau ileum. Di sini terdapat jonjot-jonjot usus atau villi yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan. Ileum juga berperan dalam mengatur katup ileosekal agar tidak terjadi refluks dari usus besar ke usus halus. Kemudian akan masuk ke usus besar. Usus besar terdiri dari 2 bagian, yaitu usus tebal dan usus poros atau poros usus yang disebut sebagai rektum. Usus tebal terdiri atas bagian yang naik, ini, bagian yang datar, dan bagian yang turun. Bagian akhir dari usus besar adalah poros usus atau rektum. Makanan yang tidak dicerna akan menuju ke usus besar. Pada usus besar inilah sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya. Kemudian ampas makanan tadi dibusukkan oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Kemudian masuk ke dalam rektum dan anus. Semua hal-hal yang diperlukan oleh tubuh telah diserap oleh usus halus dan usus besar. Yang tersisa hanyalah zat-zat yang tidak diperlukan lagi dalam tubuh. Anus ini merupakan saluran pembuangan terakhir tempat keluarnya feses atau tinja, ampas makanan, sisa proses pencernaan. Mekanisme sistem pencernaan pada manusia secara singkat. Setelah makanan dikunyah dan ditelan menggunakan mulut, lidah, dan kelenjar lidah, perlu sekitar waktu 5-10 detik untuk melewati esofagus atau kerongkongan dan masuk ke dalam lambung, yang menghabiskan waktu 2-6 jam untuk dicerna sebagian. Digesti akhir dan absorpsi nutrien terjadi di dalam usus halus selama periode waktu 5-6 jam. Dalam waktu 12-14 jam, material apapun yang tidak dicerna akan melewati usus besar dan akan dibuang melalui anus berbentuk feses atau tinja. Referensi penutup atau kesimpulan. Sistem pencernaan manusia adalah sistem organ dalam manusia yang menerima makanan dan mengubahnya dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih halus, serta memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan organ-organ pencernaan, sehingga makanan tersebut mudah dicerna oleh tubuh. Saluran pencernaan terdiri dari mulut atau oris, pangkal kelongkongan atau faring, kerongkongan, esofagus, lambung, ventriculus, usus halus yang terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Sedangkan usus besar terdiri atas usus tebal atau kolon, poros usus atau rektum, dan
anus. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan kelenjar empedu. Proses pencernaan pada manusia terjadi secara mekanik oleh gigi dan otot saluran pencernaan dan secara kimiawi oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Sekian, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.